Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita bersyukur atas kemudahannya sehingga kita boleh berkumpul di tempat. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan kita. Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita mengambil waktu sejenak, kita saat teduh dimulai. Kita mau sembah Tuhan. Katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Mari dari awal katakan, Yesus kami. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, Yesus Tuhan
adalah raja. Sembah dan puji sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan untuk tempat ini. Kami percaya semua terjadi karena
campur tangan-Mu, karena penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami, Bapa. Kami semua bersyukur Tuhan untuk terus boleh memuji Engkau pada hari itu. Berilah kami Tuhan hati yang fokus supaya kami Tuhan boleh menikmati berkat yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan ini untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kami Tuhan kefokusan supaya Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang dalam perjalanan, biarlah Tuhan tuntut sertai mereka, bahkan mereka tempat ini dengan selamat Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan kami akan terus memuji Engkau, menyembah Engkau. Untuk itu Tuhan berkat kami Tuhan setiap hati yang mau Tuhan untuk menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita percaya bahwa apapun yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kerjakan, bahwa Roh Kudus akan setia memampukan kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan pujian ini, katakan, jangan lelah. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang diberi kekuatan, yang menopang dan menopang. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, dibunuh karena yang berubah, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, dibunuh tanah yang berubah, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, dibunuh tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, dibunuh tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
terus puji Tuhan. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan pengagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Dari awal katakan, Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan pengagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya, dan memerintah untuk selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan pengagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian ini, katakan, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku
Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari dari awal kita akan pujian nyanyikan. Semula Semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. mari lebih sungguh lagi kita katakan pujian ini. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan Cuma Tuhan yang silakan bagi kita.
Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian yang sudah kami naikkan, segala sesuatu yang terjadi kepada kami, semua adalah baik. Terima kasih Tuhan, sehingga sampai saat ini kami masih bisa bertahan. Kami masih diizinkan untuk bernafas, menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan. Sekali lagi, itu bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kekuatan dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Maka pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kami, menegur kami, mendidik kami. Untuk itu Tuhan, berkati setiap kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah hati kami dilembutkan, telinga kami mau mendengar Tuhan, dan pikiran kami mau fokus, sehingga pada pagi hari ini kami benar-benar mau mengalami perjumpaan secara khusus kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami melupakan Engkau di dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, layakan kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Kau berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan. Hamba-Mu jauh dari kata kesempurnaan, tetapi hamba-Mu yakin dan percaya Engkau akan mengurapi hamba-Mu. Kau akan memakai bibir mulut hamba-Mu dan persiapan yang sudah telah dipersiapkan, sehingga yang disampaikan pada pagi hari ini bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi melainkan Tuhan sendiri berbicara untuk menegur, mengingatkan, menguatkan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Segala kuasa kegelapan, kuasa si jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami pada pagi hari ini Tuhan, kami sehati sepikir, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biarlah Kristus sendiri yang berotoritas di tengah-tengah kami pada saat ini. Demi dan di dalam Kristus Yesus kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Saya menyapa kita semua. Shalom. Bagaimana kabarnya? Harapan saya kita baik-baik dan sehat saja ya. Apalagi cuaca sekarang di Surabaya sangat panas. Jadi sangat gampang bagi kita sakit, mengalami kelemahan tubuh. Walaupun cuaca sedang panas-panasnya, tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Filipi pasal 2, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Walaupun teks ini hanya 3 ayat, saya mau kita membacakan secara bergantian. Nanti saya akan membacakan ayatnya yang kedua, jemaat Tuhan membacakan ayat ketiga dan ayat keempat. Mari bersama-sama dengan saya untuk membacakannya. Saya akan memulai di ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sama-sama, 3, 2, ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang merenungkan, mendengar, bahkan terlebih kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pasti kita sudah sangat akrab dengan kata impian, bukan? Impian
impian adalah gambaran atau tujuan yang ingin kita capai di masa depan. Kita yang ada di tempat ini tentunya memiliki impian yang ingin kita capai, baik itu secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Mungkin bagi yang berkeluarga memiliki impian agar anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik, bisa berhasil, dan bisa hidup mandiri. Mungkin ada juga yang memiliki impian agar usaha-usaha yang sedang dijalankan sekarang bisa berkembang baik dan berjalan lancar. Mungkin bagi pasangan muda bisa jadi impiannya kelak ingin memiliki keluarga yang harmonis, memiliki usaha-usaha yang sukses, dan juga ingin memiliki ekonomi yang stabil ketika berumah tangga. Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita memiliki impian terhadap gereja yang kita cintai ini? Saya yakin setiap kita rindu melihat gereja kita ini semakin bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh dalam segi jumlah, tetapi juga dalam segi kualitas kehidupan rohani dan kasih yang nyata. Saya pribadi, Bapak Ibu, memiliki impian agar gereja kita ini semakin maju. Maju dalam hal apa? Maju di dalam kasih, maju di dalam pelayanan, maju di dalam kebersamaan, dan terutama maju dalam ketaatan kepada Kristus. Namun yang menjadi pertanyaannya kepada kita pada pagi hari ini, kira-kira semua impian-impian yang baik ini bisa terlaksana jika kita berjalan sendiri-sendiri? Tentunya tidak. Impian hanya akan tetap menjadi harapan di atas kertas jika tidak ada kerjasama di antara kita. Seringkali kita berpikir bahwa selama saya masih memiliki tekad yang kuat, kerja keras, maka impian itu bisa terwujud. Namun tidak selalu demikian, Bapak Ibu. Ada banyak hal-hal besar yang tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu orang saja. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, tidak hanya bisa dikerjakan oleh satu orang saja. Kenapa? Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Nah, prinsip ini Bapak Ibu sejak awal penciptaan sudah menyatakannya di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18, di mana Tuhan di sana berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya kita manusia diciptakan untuk hidup dalam relasi saling menolong, saling menopang, dan saling melengkapi. Karena itu untuk mewujudkan impian di dalam keluarga, di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan, sangat penting apa Bapak Ibu? Kerja sama. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu bekerja sama untuk mewujudkan impian. Sekali lagi, bekerja sama untuk mewujudkan impian. Nah, jemaat yang terkasih, surat Filipi yang baru saja kita bacakan ini adalah surat Rasul Paulus yang ditulis untuk jemaat Filipi ketika ia masih berada di dalam penjara sekitar 60-62 Masehi. Nah, jemaat Filipi ini Bapak Ibu adalah jemaat yang sangat dekat di hati Paulus. Kenapa? Karena memang jemaat Filipi ini adalah orang-orang yang sejak awal sangat setia mendukung pelayanan Rasul Paulus, baik itu dalam segi doa maupun dalam bentuk bantuan materi. Bapak Ibu nanti bisa melihat di pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Nah, jemaat ini memiliki latar belakang yang sangat beragam. Bila Bapak Ibu melihat di sana, ya, ada Lydia, seorang pengusaha kaya, ada kepala penjara Filipi, ada seorang pegawai Romawi, dan orang-orang biasa lainnya. Nah, dengan adanya perbedaan latar belakang, budaya, suku, dan status ini Bapak Ibu, maka muncullah potensi gesekan dan perselisihan di antara mereka. Itulah sebabnya mengapa Paulus mengirimkan surat ini kepada mereka.
Ya, bahkan di pasalnya yang keempat ayat kedua, di sana Paulus menegur dan mengingatkan dua perempuan yang sangat aktif di dalam pelayanan agar mereka kembali bersehati dan kemudian bisa berdamai kembali. Di sini Bapak Ibu, Paulus ingin mengingatkan jemaat Filipi bahwa impian mereka untuk menjadi komunitas yang memuliakan Kristus hanya bisa terwujud jika mereka bekerja sama dalam kesatuan hati. Nah, kalau mereka tidak memperhatikan hal ini yang disampaikan oleh Paulus, maka bisa dipastikan mereka bisa mengalami perpecahan dan impian rohani mereka tidak bisa terwujud. Begitu penting kerjasama Bapak Ibu untuk mewujudkan sebuah impian. Nah, agar kerjasama ini bisa berjalan dengan baik untuk mewujudkan impian, ada 3 hal penting yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dan hal ini juga berlaku bagi kita, jemaat Tuhan masa kini. Yang pertama apa? Yaitu yang pertama, harus memiliki kesatuan dalam tujuan. Sekali lagi, memiliki kesatuan di dalam tujuan. Saya akan membacakan kepada kita kembali ayatnya yang kedua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah saudara, Paulus membuka nasihatnya dengan menekankan pentingnya kesatuan dalam satu tujuan. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai di sini adalah pronento auto atau sehati sepikir, bukan sekadar berarti berpikir sama, tetapi memiliki arah pandang, semangat, dan pusat kehidupan yang sama, yaitu berpusat kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, kesatuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini bukanlah kesatuan di dalam keseragaman atau uniformity. Ya, di mana semua kita ini harus memiliki penampilan yang sama. Kalau misalnya outfitnya Vincent seperti itu, maka semua jemaat harus memiliki outfit yang sama dengan Vincent. Atau kalau misalnya style rambut Ibu Yudi pendek pakai bandung, maka semua jemaat harus mengikuti stylenya Ibu Yudi. Tidak demikian. Atau misalnya seperti karakter, satu orang memiliki karakter yang keras dan tegas, maka semua jemaat yang ada di tempat ini harus memiliki karakter yang demikian. Atau contoh lain di dalam pelayanan, ya, satu orang yang bisa main musik, maka semua harus bisa main musik. Jika satu orang yang mimpin pujian, maka semua harus menjadi pemimpin pujian. Kalau satu orang yang berkhotbah, maka semua harus berkhotbah. Nanti kasihan kami hamba-hamba Tuhan ini tidak terpakai kalau semua bisa berkhotbah. Ya, bukan kesatuan yang seperti ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya kesatuan ini dipaksakan, maka yang terjadi adalah justru adanya kekacauan dan hasilnya tidak efektif. Kesatuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah kesatuan dalam keragaman. Kalau tadi keseragaman. Nah, sementara yang dikehendaki oleh Paulus adalah keragaman. Kesatuan di dalam keragaman atau unity in diversity. Di mana kita ini semua harus tetap dalam karunia-Nya, tetap dalam kepribadiannya, dan juga dalam perannya masing-masing. Namun semuanya itu bergerak maju menuju satu arah. Apa Bapak Ibu? Yaitu untuk memuliakan Kristus. Nah, kesatuan itu Bapak Ibu coba bayangkan seperti orang-orang yang mendayung dalam satu perahu. Ya, coba kita bayangkan, jika mereka mendayung ke arah yang berbeda, sesuka hatinya mereka, maka perahu itu tidak akan bisa melaju. Yang terjadi apa? Perahu itu akan terus berputar di tempat karena mereka mendayungnya tidak searah dan sesuka hati.
Tetapi ketika mereka mendayung perahu itu searah, seirama, maka perahu itu akan melaju dengan cepat. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Impian itu tidak akan pernah terwujud jika kita masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ya, kalau Pak Michael mengarahkan pandangannya ke utara, Pak Arthur ke selatan, saya ke barat, maka impian kita dengan gereja ini tidak akan terwujud. Tetapi ketika kita sehati sepikir di dalam Kristus, setiap usaha kecil bagian dari karya besar yang Tuhan pakai untuk mewujudkan impiannya bagi gereja ini. Bapak Ibu, kesatuan yang seperti ini sangat relevan bagi jemaat Filipi pada saat itu, Bapak Ibu ya. Mereka berasal dari, seperti yang saya katakan tadi, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada Lydia si pengusaha kaya, ada kepala penjara yang keras, ada orang Romawi yang biasa aja, ada juga orang Yahudi yang baru bertobat. Nah, dengan adanya perbedaan ini sebenarnya bisa menjadi kekuatan besar bila mereka mengarahkan pada satu tujuan. Tetapi juga bisa menjadi ancaman besar. Mereka akan mengalami perpecahan ketika perbedaan itu tidak dikendalikan oleh kasih Kristus. Karena itulah Paulus di sini menulis suratnya dari penjara dengan penuh hati yang penuh dengan kasih agar mereka jangan kehilangan arah pelayanan hanya karena perbedaan-perbedaan yang ada. Bagi Paulus, kesatuan bukan sekedar strategi sosial agar gereja bisa rukun, tetapi realitas rohani yang lahir dari kasih Kristus yang mengikat hati orang percaya. Kasih inilah Bapak Ibu yang mempersatukan berbagai hati yang berbeda menjadi satu jiwa dan satu tujuan. Nah, di sini Paulus menulis satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, karena kesatuan sejati tidak mungkin muncul dari usaha manusia, melainkan dari kasih Allah yang lebih dulu menyatukan manusia berdosa dengan dirinya sendiri di dalam Kristus. Nah, saudara yang terkasih, seperti tubuh yang kita miliki, banyak anggotanya bukan? Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada apa lagi? Ada telinga. Fungsinya berbeda-beda semua. Tetapi mereka bekerja sama untuk apa? Untuk menjaga kesatuan kehidupan tubuh yang satu. Demikian juga dengan gereja Tuhan, tubuh Kristus. Kita memang berbeda di dalam karunia. Kita memang berbeda-beda dalam gaya. Kita memang berbeda di dalam peran pelayanan. Ada yang bisa main musik, yang jago main musik seperti Ko Edwin dan rekan-rekan. Ada yang mudah menolong orang lain, gercep seperti Ibu Fer. Ada yang suaranya begitu indah jika didengar seperti Pak Rudi. Ada yang sangat kreatif di antara kita seperti Ibu Arthur dan Ibu Olive. Ada juga yang memiliki karunia untuk menyambut tamu, karena kalau tamu melihat senyumannya sangat terberkati, ya, seperti Ibu Ing. Dan ada juga karunia yang dipercayakan Tuhan dengan telaten menghitung keuangan seperti Ibu Tina dan Bapak Evan. Dan ada juga yang pandai berkhotbah. Semua berbeda-beda, tapi semuanya itu Bapak Ibu kita arahkan pada satu tujuan, yaitu seperti yang saya katakan tadi, untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya ada seorang teolog yang cukup terkenal, saya kurang tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengarkan teolog ini, yang bernama Timothy Keller. Dia pernah berkata demikian, saya akan bacakan kepada kita. Kesatuan bukan berarti kesamaan, tetapi harmoni dalam perbedaan di bawah pimpinan Kristus. Sekali lagi saya bacakan kepada kita. Kesatuan bukan berarti kesamaan, tetapi harmoni dalam perbedaan di bawah pimpinan Kristus. Nah, kesatuan
yang seperti inilah yang menjadi dasar kerjasama sejati. Kerjasama tanpa kesatuan hati hanyalah aktivitas. Tetapi kerjasama yang lahir dari kesatuan dalam kasih Kristus akan melahirkan kekuatan rohani yang besar. Saudara yang terkasih, impian kita yang besar terhadap gereja ini, agar gereja kita ini semakin bertumbuh, semakin maju, tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu orang. Jangan kita berkata, biarkan Bapak Gembala yang memikirkan semua ini, karena ini adalah tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Biarkan para majelis yang memikirkan, ini adalah tanggung jawab mereka untuk membantu gembala. Biarkan anak-anak pastori yang memikirkan strategi bagaimana supaya gereja ini bisa bertumbuh, bisa maju, karena mereka tinggal di sana dan itu sudah tugas tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita memiliki impian yang besar terhadap gereja kita, tapi sangat sukar bagi kita untuk mengambil bagian di dalam mewujudkan impian itu. Ingat Bapak Ibu, Allah menuntut kita untuk hati yang satu, visi yang satu, dan tujuan yang sama. Jika masing-masing bidang pelayanan, seperti bidang pelayanan musik, sekolah minggu, pemuda remaja, kaum wanita, kaum pria, bidang pelayanan doa dan diakonia, sama-sama bekerja sama dalam satu arah, satu tujuan untuk memuliakan Kristus, maka bisa dipastikan impian kita yang besar terhadap gereja ini bisa terwujudkan. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata kesatuan hati saja belum cukup kita lakukan agar kerjasama dapat terlaksana dengan baik untuk mewujudkan sebuah impian. Karena seringkali kita sudah sepakat di dalam tujuan, tetapi kerjasama tidak bisa berjalan. Karena kenapa Bapak Ibu? Ada hal lain yang menghambat akan hal itu. Apakah itu? Yaitu keakuan kita dan rasa lebih hebat dari orang lain. Ya, disinilah Paulus mengingatkan kita bahwa selain memiliki satu tujuan, kita juga harus memiliki sikap rendah hati. Maka poin yang kedua, agar kita memiliki kerjasama yang baik untuk mewujudkan impian kita bersama di dalam gereja ini khususnya, maka kita harus memiliki sikap rendah hati satu dengan yang lain. Kerjasama yang sejati Bapak Ibu tidak hanya menuntut kesatuan hati, tetapi juga kerendahan hati. Paulus di sini melanjutkan nasihatnya dengan berkata, saya membacakan ayat ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Tanpa kerendahan hati, kesatuan hanya menjadi slogan yang kosong. Ya, di dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini yaitu tepeino prosune, yang artinya kerendahan hati. Di sini adalah sikap batin yang sadar diri di hadapan Allah, menyadari bahwa semua kemampuan yang kita punya, harta yang kita punya, keberhasilan yang kita miliki, itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Ya, orang yang rendah hati tidak merasa paling benar, Bapak Ibu, tidak merasa paling pintar atau paling rohani di antara orang lain, tetapi dia yang mau belajar, mau mendengar, dan mau menghargai orang lain. Saya harap hal ini terjadi di dalam gereja kita. Kita mau belajar, kita mau mendengar, dan mau menghargai orang lain. Karena itu Bapak Ibu, Paulus menasihati jemaat Filipi untuk menanggalkan keakuan dan belajar menghormati sesamanya. Ya, kerendahan hati yang dimaksud di sini Bapak Ibu bukanlah rasa rendah diri, paham ya? Atau kehilangan identitas kita.
melainkan kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini hanyalah anugerah Allah. Orang yang rendah hati tidak perlu menunjukkan dirinya karena ia sadar dan ia tahu bahwa kemuliaan itu hanya milik Kristus saja. Nah, di dalam konteks jemaat Filipi, ajaran ini sangat menantang ya Bapak Ibu ya. Karena mereka hidup di dalam budaya Romawi yang menjunjung tinggi nilai kehormatan dan status sosial di mana mereka harus dihormati. Ya. Tapi di sini Paulus justru mengajarkan mereka, mengingatkan mereka, menegaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya di dalam kerajaan Allah yang besar adalah yang mau merendahkan diri. Kerendahan hati Bapak Ibu adalah dasar dari kerjasama yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa kerendahan hati, kita akan sibuk terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita akan sibuk merebut pengakuan kepada orang lain. Dan terutama melupakan panggilan kita untuk saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita mau merendahkan diri kita, kasih Allah itu mulai bekerja dan menyatukan kita dalam satu semangat, satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Kristus. Namun sayangnya Bapak Ibu ya, kesombongan ini seringkali merusak kesatuan yang indah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam jemaat. Dalam kehidupan keluarga ada banyak suami dan istri, saya akan percaya tidak terjadi di sini ya, tapi di luar sana ya, di mana masing-masing merasa lebih baik, lebih berhak untuk memimpin karena memiliki penghasilan yang besar. Penghasilan saya besar, maka kamu harus tunduk kepada saya, kamu harus mengerjakan apa yang saya katakan. Demikian pula di antara anak-anak Bapak Ibu ya. Kadang muncul sikap untuk saling menyombongkan diri. Saya anak pertama yang paling pintar. Saya yang paling bisa diandalkan. Saya yang paling berprestasi. Saya lebih unggul dari anak kedua. Kesombongan ini justru juga sering terjadi di dalam kehidupan berjemaat. Ya, di dalam pelayanan gereja. Ada banyak pelayan gereja yang merasa dirinya lebih penting. Kenapa? Suaranya lebih bagus. Dia harus diutamakan. Dia jago main musik. Dia lebih senior. Lebih duluan berkecimpung di dunia pelayanan. Dia lebih hebat berkata-kata. Dia lebih berjasa di gereja. Maka semua jemaat harus mengikuti apa yang dia mau. Ya. Dia harus disanjung-sanjung. Kalau tidak mendapat sanjungan, maka apa yang terjadi? Tersinggung. Harus diberikan apresiasi yang luar biasa. Wow, hebat. Kita harus mendengarkan. Kalau tidak mendapatkan pujian itu Bapak Ibu, kita akan gampang kecewa dengan sesama para pelayan. Padahal pelayanan sejati adalah bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling setia. Ya, bila hati penuh dengan keinginan untuk diakui Bapak Ibu, maka kasih itu akan pudar dan kesatuan kita di dalam berjemaat akan retak. Gereja akan kehilangan damai. Karena apa? Ego kita masing-masing. Ego kita itu akan menutupi kemuliaan Kristus. Sikap sombong menutupi hati terhadap teguran, terhadap nasihat, dan membuat seseorang sulit mengakui kesalahan, bahkan menghancurkan hubungan yang sudah dibangun dengan susah payah. Sebaliknya, hati yang rendah membuat kita mengampuni, mau mengalah, dan memberi ruang bagi orang lain. Jemaat yang terkasih, mari masing-masing kita memeriksa diri kita. Saya tidak mau mengklaim. Kita periksa diri kita masing-masing. Apakah di dalam diri kita ini masih tersisa
keinginan untuk dianggap paling penting, paling benar, atau paling berjasa? Apakah ada kesombongan yang membuat kita sulit untuk meminta maaf, sulit untuk mendengar atau menolak menerima pendapat orang lain? Jika ya Bapak Ibu, jika masih ada, mari kita datang kepada Kristus dan mari kita belajar dari Dia yang mengosongkan dirinya menjadi hamba dan taat sampai Ia mati di kayu salib. Kerendahan hati adalah jalan menuju kesatuan yang sejati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan mampu bekerja sama untuk mewujudkan impian kita bersama. Baik itu di keluarga, pekerjaan, dan terlebih di dalam pelayanan. Tapi biarlah setiap hati kita rela direndahkan di hadapan Tuhan, maka semua yang kita lakukan dalam keluarga, pelayanan, dan gereja akan menjadi tempat di mana kasih Kristus nyata melalui kita semua. Bapak Ibu, setelah berbicara tentang kesatuan dan kerendahan hati, Paulus menegaskan satu hal yang penting yang menjadi bukti nyata dari kedua poin tadi. Yang pertama apa? Harus memiliki kesatuan dalam tujuan. Yang kedua harus memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, memiliki kepedulian. Maka poin yang ketiga, kita harus memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Rasul Paulus melanjutkan nasihatnya di dalam ayat 4 dengan berkata, saya akan bacakan kepada kita, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hidup yang sejati di dalam Kristus bukan hanya berhenti pada kasih yang dirasakan di dalam hati Bapak Ibu, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang memperhatikan orang lain. Di dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini, kata untuk memperhatikan adalah skopeo, yang artinya memusatkan perhatian. Sekali lagi, memusatkan perhatian. Artinya kita bukan hanya sekedar melihat, tetapi kita juga mengarahkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan sesama. Ya, dengan kata lain, kepedulian kita orang percaya bukanlah sekedar rasa kasihan sesaat, melainkan perhatian aktif yang lahir dari kasih Allah yang bekerja di dalam diri kita. Ya, dalam konteks jemaat Filipi, seruan ini juga sangat penting, Bapak Ibu, karena mereka juga pada waktu itu mereka menghadapi penderitaan, mereka berada di tengah-tengah tekanan, dan Paulus menginginkan di tengah tekanan kesulitan yang mereka sedang hadapi, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang egois, ya, tetapi mereka bisa menopang satu dengan yang lain. Nah, di saat satu anggota jemaat yang lemah, maka yang lain dipanggil untuk menguatkan. Di saat satu jemaat jatuh, yang lain datang untuk menolong. Inilah wujud nyata kasih Kristus yang hidup di tengah jemaat. Namun, Bapak Ibu, realita di dunia modern pada saat ini tidak jauh berbeda diri kita dengan jemaat Filipi. Ya, banyak orang yang lebih sibuk memperhatikan diri sendiri daripada melihat kebutuhan sesamanya. Bahkan di dalam keluarga, tidak sedikit yang hidup di bawah satu atap, akan tetapi saling acuh satu dengan yang lain. Ya, suami sibuk dengan urusannya sendiri, istri kelelahan memikul beban tanpa dukungan, anak-anak larut dalam dunia mereka masing-masing. Padahal kasih yang sejati dimulai dari kepedulian yang sederhana, mau mendengar, mau memahami, dan mau menolong. Demikian pula di dalam pelayanan gereja Bapak Ibu. Kepedulian kita sering kali tergerus oleh kesibukan dan perbedaan pendapat. Ada pelayan yang bekerja keras sendirian, sementara yang lain merasa itu bukan tanggung jawab saya. Ada yang cepat mengkritik, tetapi lambat untuk membantu. Bila kita tidak belajar saling memperhatikan
pelayanan kita menjadi kering dan akan kehilangan makna yang sesungguhnya. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Artinya, kepedulian kita sebagai orang percaya bukanlah pilihan tambahan, melainkan tanda bahwa kasih Kristus benar-benar tinggal di hati kita. Bila kita hidup hanya untuk diri sendiri, Bapak Ibu, berarti kasih Allah masih belum menguasai hati kita sepenuhnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita belajar memperhatikan orang lain lebih dalam lagi. Siapa yang di sekitar kita sedang berjuang sendirian? Siapa yang sedang diam-diam memikul masalah yang berat, namun tidak mampu untuk menceritakan kepada orang lain, tidak mampu untuk bersuara? Mungkin ada tetangga yang sedang sakit, ada jemaat yang sedang kesulitan ekonomi, atau lemah di dalam pelayanan. Mari kita peduli. Bukan sekedar hanya kita berkata, kasihan ya melihat dia, tetapi kita juga mau hadir, mendengar, dan menolong sesuai kemampuan kita. Jangan nanti kita menolong tidak sesuai dengan kemampuan kita, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kepedulian kecil dapat membawa perubahan besar. Sekali lagi, kepedulian kecil dapat membawa perubahan besar. Satu pelukan, satu doa, dan satu tindakan kasih bisa menguatkan hati yang lemah. Ketika kita saling memperhatikan, sesungguhnya kita sedang memperlihatkan wajah Kristus di tengah dunia yang egois ini. Hidup yang berpusat kepada Kristus selalu berujung pada kepedulian. Sebab kasih yang sejati tidak hanya berhenti di bibir saja, tetapi mengalir dari hati yang telah disentuh oleh kasih Allah. Maka marilah kita mewujudkan impian kita bersama menjadi jemaat yang sehati, rendah hati, dan saling peduli, agar dunia melihat bahwa kasih Kristus nyata di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar bahwa untuk mewujudkan impian bersama, Tuhan memanggil kita untuk memiliki satu hati, satu visi, dan satu tujuan. Bukan dengan keakuan kita atau saling meninggikan diri, tetapi dengan kerendahan hati menghormati yang lain, dan terlebih mempedulikan saudara-saudara kita yang lemah. Mari sebelum saya menutup akan khotbah ini, mari kita saksikan sebuah video singkat tentang arti kerjasama, bagaimana ketika setiap orang memberi yang terbaik, tujuan besar bisa tercapai dengan indah. Mungkin operator bisa memutarnya. Coba perhatikan Bapak Ibu, kalau penguin ini tidak memiliki kerjasama, maka nyawa mereka akan terancam. Kalau mereka saling egois satu dengan yang lain, mereka sudah akan dimakan. Nah, kita perhatikan semut-semut ini. Baik Bapak Ibu, video tadi mengingatkan kita bahwa keberhasilan tidak lahir dari orang yang paling pintar, paling kuat, tetapi dari hati yang mau bersatu, saling menopang dan menanggalkan ego. Ke depan,
kita akan menghadapi pelayanan yang besar. Ada apa Bapak Ibu? Natal, apalagi Paskah, fellowship kaum wanita. Ini akan bisa terwujud, berjalan dengan baik jika kita bekerja sama. Ya, jangan kita berpikir, jangan kita mengatakan, oh ini tugas Ko Evan, dia kan ketua, biarin dia pusing sendiri. Ini kan pekerjaan si Olive, bagian kegiatan. Saya tidak mau ikut-ikutan, biarkan saja mereka. Jangan kita berkata, biarkan Ibu Arthur yang memikirkan bagaimana agar acara ini berjalan dengan baik, fellowship wanita bisa berjalan dengan baik. Kan ada anggota-anggotanya yang lain. Jadi saya yang tidak masuk dalam kepanitiaan, bodoh amat. Jangan Bapak Ibu. Pelayanan yang besar ini tidak akan bisa terwujud tanpa kerjasama kita. Nah, agar kerjasama ini bisa berjalan dengan baik, apa yang harus kita lakukan? Seperti yang saya katakan 3 poin tadi, kita memiliki kesatuan dalam tujuan, saling rendah hati, dan apa? Memperhatikan satu dengan yang lain. Memiliki kepedulian satu dengan yang lain. Maka ketika semuanya ini ada, maka impian itu akan terwujud. Ya, pelayanan yang besar itu akan bisa terlaksana. Impian kita terhadap gereja kita bisa terwujud. Dan pelayanan yang kita lakukan pun menjadi kemuliaan bagi Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa setiap impian yang baik tidak dapat terwujud tanpa kasih dan kerjasama yang lahir dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memanggil kami bukan untuk berjalan sendiri, tetapi untuk saling melengkapi di dalam tubuh Kristus. Tuhan, tolong kami untuk memiliki satu hati, satu tujuan dan satu kasih ya Tuhan. Sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk bisa merendahkan diri, menghargai sesama dan peduli satu dengan yang lain kepada mereka yang mengalami kelemahan, supaya gereja-Mu ini Tuhan menjadi tempat di mana kasih-Mu dinyatakan. Bila melalui kebersamaan kami, Engkau mewujudkan impian-Mu yang mulia, agar nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan kehidupan kami menjadi kesaksian bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa, dan biarlah firman Tuhan ini tidak hanya sebatas kami dengarkan, tetapi kami juga melakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat bergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, marilah kita menyanyikan lagu Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, dan pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Berpulang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh
selalu manis. Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Mari sebelum kita berdoa, ada pengumuman bahwa kita jangan pulang terlebih dahulu karena ada berkat dari seseorang yang berulang tahun pada hari ini. Jadi kita tetap tinggal dulu di dalam ruang gereja. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Kau telah melindungi kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat teguran firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah menegur pada kami semua di sini Tuhan, untuk kami sehati sepikir di dalam membangun pertumbuhan iman kami di tempat ini Tuhan. Tolong Tuhan, ketuk pintu hati kami masing-masing, untuk kami boleh menjalankan perintah Tuhan. Banyak program-program yang di gereja ini sudah dibuat. Persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum wanita, PRBK, doa pagi. Tapi jemaat-jemaat yang ikut masih belum banyak Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong untuk mengetuk hati kami masing-masing, agar kami boleh mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan jemaat yang meningkat karena kondisi keuangan dan kondisi perekonomian saat ini sangat menyusahkan. Kiranya Tuhan akan menolong, memberikan jalan keluar kepada mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk pemeliharaan jemaat-jemaat baik yang ada di Gia Jemur Sari maupun jemaat-jemaat yang ada di kelima pos PI yang dinaungi. Kiranya juga Tuhan akan ikut memelihara kehidupan mereka. Tolong Tuhan, mereka yang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakitnya. Mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi negara kami yang kelihatannya sudah kian membaik.
Biarlah Tuhan juga akan menolong pada para pemimpin kami, terlebih Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka dapat lebih bagus lagi, lebih baik lagi menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Natal dan Tahun Baru, tahun 2025 ini. Kiranya Tuhan akan juga memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, agar semua program-program yang direncanakan ini dapat terlaksana dengan baik. Biar juga Tuhan, seperti apa yang dikatakan dalam khotbah tadi, biar jemaat juga mau membantu, agar pelaksanaan ini juga dapat berjalan dengan bagus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan, pertolongan Tuhan, agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Silakan duduk dan doa.